teman-teman semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kuliah kali ini kita akan kedatangan tamu dari Indonesia Timur, yaitu wilayah Sulawesi Gorontalo. Nah, narasumber kita kali ini adalah seorang antropolog yang sedang menyelesaikan disertasinya di Universitas Hasanuddin Makassar. Beliau selain sedang menyelesaikan disertasi, juga mengajar di IAIN Sultan Amey Gorontalo dan di Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Semua tema diskusi kita kali ini adalah tentang Islamisasi yang ada di Gorontalo. Nanti teman-teman silahkan bertanya di kolom komentar tentang Islam, bagaimana sih Islamisasi yang ada di Gorontalo. Oke, kalau kita ngomongin Islamisasi di Indonesia, itu ada 3 teori besar, yaitu Islam masuk dari Arab, Cina, atau dari India, yang mana semuanya memiliki pendapat-pendapat terkuat yang ditulis oleh para ahlinya. Oke. Namun, untuk kali ini kita akan lebih memfokuskan kepada Islamisasi yang ada di Gorontalo yang akan dibahas tuntas oleh narasumber kita, yaitu Mas Arfanusi. Oleh karena itu, mari kita sambut narasumber kita. Halo Mas Arfan, apa kabar? Ya, halo, alhamdulillah baik selalu Mbak Aris. Oke. Mas Arfan lagi di mana ini sekarang? Lagi di Gorontalo karena berhubung COVID-19, makanya kuliahnya lewat daring saja. Oke. Mas Arfan kemarin katanya baru menerbitkan buku baru ya? Boleh di-share dong apa ya nama judul bukunya? Itu penelitian bersama dengan beberapa senior saya di IAIN Sultan Amey Gorontalo tentang pemetaan potensi destinasi wisata budaya di Gorontalo Utara. Penelitian itu didanai langsung oleh APBD Kabupaten Gorontalo Utara lewat sponsor Pak Wakil Bupati dan juga Pak Bupati juga dukungan dari Pak Bupati. Tapi dalam hal ini yang paling banyak mendukung itu adalah Pak Torik Medanggus selaku Wakil Bupati dan juga Kepala Bidang Penelitian Ibu Salva Boki yang ada di Bapeda Kabupaten Gorontalo Utara. Alhamdulillah penelitian itu berhasil kami selesaikan. Oke, jadi teman-teman semua kalau ingin ingin tahu tentang hasil penelitiannya bisa memesan bukunya di nomor telepon di bawah ini. Nanti bisa WhatsApp, nanti akan dijawab oleh adminnya. Jadi judul bukunya itu tentang potensi destinasi budaya Gorontalo yang mana itu mengcover tentang budaya-budaya yang ada di Gorontalo, baik budaya Islam ataupun budaya non-Islam. Itu enggak sih? Oke, jadi ada hubungannya tentang Islamisasi dengan budaya-budaya tersebut. Oke, terima kasih Mas Alvan. Mas Arfan, ini jadi materi kuliah kita itu kan adalah sejarah Islam Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin sejarah Islam Indonesia pasti akan berhubungan dengan teori Islamisasi Islamisasi Indonesia, kemudian wilayah pesisir dan tidak ketinggalan adalah wilayah-wilayah Indonesia Timur. Nah, untuk kali ini Mas Arfan sendiri selaku masyarakat dari Indonesia Timur dan juga sudah mempelajari tentang antropologi budaya yang ada di masyarakat kita, mungkin akan memberikan pemahaman-pemahaman lebih rinci tentang Islamisasi yang ada di Gorontalo. Oke, terima kasih Mbak Aris. Ya, Mbak Aris ini kandidat dokter di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang begitu produktif, yang banyak menulis juga berbagai macam buku dan penelitian, dan tidak jarang juga tulisan-tulisan cerpen maupun novel juga sering ditayangkan lewat blog maupun website beliau. Oke, baik, saya akan menjelaskan bagaimana Islam pertama datang ke Gorontalo. Ini memang berbagai macam sejarawan, para peneliti ini belum jelas mengurai tentang kapan Islam masuk ke Gorontalo. Cuman ada beberapa literatur yang ditulis oleh Basri Amin PhD, lalu kemudian juga oleh Pak Mas Hadi, Pak Dr. Mas Hadi, itu mengemukakan bahwa Islam masuk ke Gorontalo itu di abad ke-14, yakni ditandai oleh ketika
Raja Sultan Amai mau melamar seorang putri yang berada di negeri seberang. Itu daerahnya berada di Sulawesi Tengah. Nah, saat itu ketika raja jalan-jalan ke negeri seberang atau Sulawesi Tengah, pada saat itu beliau tertarik dan jatuh cinta kepada seorang putri. Saya sudah agak lupa nama putrinya ya. Putri itu, seorang putri raja itu hanya meminta sebuah syarat, dan mungkin di zaman kita itu agak berat kalau kita sebagai seorang lelaki dimintai sebuah syarat seperti itu, yakni membangun sebuah masjid sebagai persembahan. Mungkin itu kita anggap sebagai mahar untuk seorang putri. Kalau di India kan ada seseorang yang Taj Mahal. Kalau di sini itu yang diminta itu adalah membangun sebuah masjid, dan itu ditandai, itulah masjid pertama kali di provinsi Gorontalo itu adalah Masjid Hunto. Lalu kemudian beralih nama, jadi Masjid Hunto ini didirikan pada tahun 1900-an, 1500-an. Jadi sudah ada sekitar 5 abad yang lalu. Pernah Pak Nur Ihwan datang-datang jalan-jalan ke Gorontalo, saya pernah ajak. Ini berarti sudah ada 5 abad ini masjid. Jadi Masjid Hunto itu berdiri lalu kemudian berganti nama menjadi Masjid Sultan Amai. Lalu kemudian Sultan Amai meninggal dan dikuburkan di depan masjid itu. Nah, nama Sultan Amai dikenal sebagai salah seorang raja yang digantikan, yang dikenal sebagai seorang sultan, karena beliau adalah seorang yang beragama Islam. Sekarang namanya itu dinisbahkan sebagai nama perguruan tinggi di Gorontalo, yakni IAIN Sultan Amai Gorontalo. Itulah cikal bakal dari Islam ada di Gorontalo, Mbak Aris. Kalau Masjid Hunto itu sama Masjid Limboto itu sama nggak, Mas? Oh, beda. Sama Limboto. Oh, beda. Beda. Berarti waktu aku ke Gorontalo dulu aku nggak sempat mampir di Masjid Hunto ini ya? Belum pernah. Oke. Itu kalau di Kabupaten Gorontalo itu memang terbesar sekarang, itu baru dibangun 1800-an. Malah ada yang lebih tua dari Gorontalo, yakni Masjid Baitur Rahim, dibangun 1700-an di zaman Raja Sultan Botutihe. Kalau di Kabupaten Gorontalo itu belakangan yang diresmikan oleh Presiden Soeharto. Oke. Berarti cikal bakal Islam masuk di Gorontalo itu dengan adanya Sultan Amai tersebut ya? Iya, itu bisa kalau saya memahaminya begini, saya berasumsinya begini. Itu tidak terlepas dari permulaan antara seorang laki-laki dan perempuan, permulaan dari sebuah ekspresi cinta antara anak manusia, laki-laki dan cewek dan cowok, lalu kemudian persembahan mereka ini adalah masjid. Jadi Masjid Sultan Amai sekarang di Gorontalo itu adalah bentuk atau ekspresi mereka sebagai raja dan ratu, merepresentasikan cinta mereka di situ, dan itu sampai saat ini diingat oleh masyarakat Gorontalo bahwa ini adalah bukti cinta seorang laki-laki kepada perempuan. Memang luar biasa ya. Saat itu. Kalau saat ini masjid tersebut itu ada nilai sakralnya nggak, seperti Jabar Rohmah, tempat bertemunya Adam dan Hawa misalkan kalau di di Madinah, kalau di Mekah, atau seperti misalkan Taj Mahal, yaitu mengandung unsur-unsur metafisik yang mana dianggap ketika orang berdoa di situ itu Tuhan akan mengabulkan asmaranya. Nah, apakah Masjid Sultan Amai mendapatkan kayak semacam energi seperti itu yang diyakini masyarakat, atau kan kadang itu tergantung dengan budaya masyarakat juga ya? Iya, betul. Memang sejauh ini saya belum pernah menemukan fakta seperti itu, tapi yang jelas sakralitas itu ada di masjid itu. Memang saya juga ingin jelaskan bahwa di masjid itu masih ada peninggalan yang aslinya seperti sumur tua itu dibangun bersamaan dengan masjid. Kemudian yang 4 itu masih sama dengan yang dibangun oleh Sultan Amai dulu. Kemudian pintu itu masih ada, kemudian beduknya
itu masih seumuran dengan masjid. Kalau yang lain-lain itu sudah lewat rehab, lewat pemugaran, makanya itu sudah tidak asli lagi. Tapi untuk sakralitas saya belum pernah menemukan seperti itu. Berbeda dengan makam para waliullah di Gorontalo seperti makam Ilato maupun Cupanggola, itu diyakini memiliki tingkat sakralitas yang luar biasa karena mereka memiliki karomah. Kalau berkunjung ke makam kedua wali ini, tapi ketika untuk ke masjid itu memang ada beberapa yang meyakini, tetapi untuk bukti saat ini keyakinan itu belum terlalu ya banyak ya diyakini oleh masyarakat Gorontalo. Jadi begitu, Mbak Aris. Kalau begitu, ketika pada abad sekitar 15 tersebut Sultan Amey ke sana, setelah kemudian membangun masjid sebagai mahar untuk perempuan yang dicintainya, apakah Islamisasi tetap berlanjut di sana atau beliau terus misalkan metode dakwahnya beliau di masyarakat sana itu bagaimana? Oke, metode dakwahnya itu lewat ekspresi budaya. Memang itu hampir sama saja dengan Sunan Kalijaga yang ada di Jawa ya. Akulturasi ya berarti. Iya, akulturasi budaya. Jadi atau Islamisasi. Jadi di Gorontalo itu sebelum datangnya Islam itu tradisi leluhur Gorontalo itu mulai dari suka dan duka itu selalu diaktualisasikan di dalam kehidupan masyarakat, keluarga. Jadi bahkan membangun rumah, pergi kemana, bahkan sampai dengan saat ini pun ketika kita akan membeli barang-barang yang bermesin itu harus diadat dulu. Membangun rumah harus pendekatan adat. Itu tidak lain dan tidak bukan lahir dari sebuah sikap para raja, Pak Sultan Amey pada saat itu yang memadukan antara Islam dan budaya. Jadi budaya itu direspon. Budaya itu tidak dimusuhi oleh Islam. Dari situlah kemudian Islam tumbuh dan berkembang. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa di Gorontalo ini rata-rata 100% Islam ya. Kalau orang Gorontalo kecuali orang yang meninggalkan agama Islam. Kalau namanya orang Gorontalo pasti itu Islam. Namanya suku Gorontalo pasti Islam. Peradaban sebelum Islam itu ada peradaban nenek moyang ya sebelumnya. Iya betul. Animisme, dinamisme. Apakah sebelum bahkan Islam ada masuk ke Gorontalo? Halo? Oke, bahkan ada budaya asli Gorontalo itu yang disebut dengan saya sudah lupa ya. Yang jelas itu masih bertahan sampai dengan saat ini. Jadi budaya budaya Gorontalo itu ditolak, bahkan itu menjadi kontroversi. Ya, budaya itu namanya Dayango. Dayango itu Dayango. Ya, ada orang yang mengatakan itu Dayango adalah bentuk untuk membangun interaksi antara kita dengan setan. Karena biasanya kalau kita dilanda kekeringan, kita sakit parah. Kalau sudah tidak mampu ditangani oleh dokter, dukun, maka Dayango yang dilakukan. Dayango ini adalah mengundang setan untuk mendapatkan hujan, lalu kemudian diberikan kesembuhan dan lain-lain. Jadi itu. Sampai dengan saat ini masih bertahan. Oke, Mas Arfan. Dari kayak tradisi Dayango di Jawa itu juga ada. Jadi di Jawa itu ada tradisi semacam bersih deso. Nah, bersih deso itu adalah seperti membersihkan desa dengan cara kerja bakti dan memberikan semacam kayak sesajen-sesajen kepada dayang-dayang yang ada di wilayah tersebut. Nah, dayang itu ada seperti jin. Nah, seperti jin yang mana dia itu sudah lebih dahulu daripada kita menempati wilayah tersebut. Nah, biasanya dayang-dayang itu seakan-akan kayak meminta sesuatu, seperti kalau di wilayah saya sendiri, itu sampai saat ini tetap ada yang namanya bersih desa itu tadi, yaitu setiap 1 tahun sekali harus melaksanakan wayang, ada wayang kulit gitu. Nah,
wayang kulit. Karena kalau nggak ada wayang kulit, itu nanti si dayang-dayang akan marah kepada penduduk desa, misalkan memberikan seakan-akan merusak pertanian, memberikan cilaka. Meskipun segala musibah itu sebenarnya datangnya tetap dari Tuhan. Nah, namun untuk meminimalisir gangguan-gangguan dari alam yang lain, maka penduduk desa di wilayah saya dan di wilayah sekitaran desa saya itu masih tetap melakukan bersih desa. Namun bersih desa yang dulu itu kan jauh dari nilai-nilai Islam. Dan sekarang itu diakulturasi. Sehingga misalkan ada wayang, sebelumnya itu ada pengajian. Sebelumnya lagi itu ada doa bersama, kendurian. Nah, kalau kendurian itu adalah setiap satu rumah itu yang laki-laki itu akan membawa makanan, yang makanan itu ada sambal gorengnya, ada mie, ada dagingnya, ada telurnya. Nah, kalau dulu itu ada ketentuan-ketentuan. Kalau sekarang itu yang penting makanan. Terus kemudian setelah asar mereka akan berkumpul di tengah-tengah kampung, di jalan besar tengah-tengah kampung. Lalu mereka berdoa bersama dipimpin oleh tokoh agamanya. Dan setelah itu makanannya itu ditukarkan dengan tetangga-tetangganya. Itu sebagai tolak bala. Kemudian setelah itu nanti setelah Isya akan ada pengajian dengan cara mendatangkan ulama-ulama yang tersohor yang bisa memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat. Nah, kemudian jam 10 malam nanti akan melaksanakan wayang kulit. Nah, jadi ada akulturasi, ada disisipi dengan nilai-nilai keislaman sehingga masyarakat tidak hanya menonton wayang tapi juga mendapat ilmu tentang agama. Seperti itu. Kalau di Gorontalo itu masih dipertahankan keasliannya Mbak Aris. Oh, oke. Artinya ada yang kontra, ini bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan tidak sesuai dengan adat bersendikan syara dan syara bersendikan kitabullah. Makanya berbagai macam pihak, masyarakat, pemerintah itu tidak menyukai. Bahkan tokoh-tokoh adat itu beberapa yang saya tanya, mereka tidak mengakomodir budaya ini sebagai budaya yang sudah berakulturasi dengan agama. Bahkan itu teman saya, ini sekarang di antropologi Unhas, sementara mengangkat disertasi tradisi Mopo Ahuta, itu sama saja. Itu. Tradisi memberi makan tanah. Jadi kalau ada lahan pertanian yang dilanda kekeringan, dilanda gagal panen, maka tradisi itu yang dilakukan. Nah, teman saya juga di CRCS itu sementara melakukan penelitian tentang itu. Nah, beberapa hasil data yang beliau pernah diskusikan dengan saya itu bahwa Dayano itu yang dia temukan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tidak bertentangan. Makanya malah itu memperkuat Islam yang ada di daerah Gorontalo, karena yang memang yang melaksanakan itu adalah orang Islam itu sendiri, bukan orang yang beragama Hindu dan Buddha atau yang lain-lain. Jadi karena Gorontalo mayoritas agamanya Islam semua ya, beda sama Manado kan? Ya beda. Nah terus kemudian sebelum Sultan Amey datang ke Gorontalo, Mas, peradaban yang ada di Gorontalo itu sempat kemasukan seperti Hindu, Buddha atau Kristen apa enggak? Agama-agama sebelum Islam kan ada beberapa tuh. Oke, kalau memang di Jawa itu terkenal Hindu Buddha ya. Tetapi di sini kalau kita ingin mengatakan bahwa semua Nusantara ini masih dikuasai, diselimuti oleh Hindu Buddha, cuma sejarah itu kan meninggalkan sebuah peninggalan mungkin dalam bentuk bangunan, tetapi sampai dengan saat ini peninggalan-peninggalan di zaman purbakala itu ya belum ada ya. Saya belum tahu perkembangan hasil riset saat ini. Cuma saat ini belum ada bahwa daerah ini pernah ada Hindu Buddha. Yang jelas ini masih diselimuti oleh pemahaman animisme maupun dinamisme. Jadi masih percaya kepada kekuatan alam. Jadi, berarti lebih kepada kepercayaan lokal ya? Kepercayaan lokal, untuk saat ini masih ada nggak, Mas, seperti di Jawa, misalkan orang itu KTP-nya kadang Islam, kadang Kristen, tapi sebenarnya dia itu adalah penganut namanya Sunda Wiwitan. Nah, kalau di Gorontalo
adakah aliran-aliran keberagamaan yang masih dianut oleh masyarakat, yang mana masyarakat itu ingin merubah KTP-nya